Justru saudara di masa kelaparan yang begitu besar, melanda bangsa Israel. Alkitab mencatat, Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Artinya bahkan di masa yang berat pun ada berkat. Yuk kita lihat ya ayatnya. Kita baca yuk Kejadian pasalnya yang ke-26, kita lihat ayatnya yang pertama terlebih dulu. Kejadian 26 ayatnya yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Boleh enggak Bapak Ibu kalau kita baca Alkitab pelan-pelan boleh? Dipahami sungguh-sungguh boleh ya? Jangan hanya langsung cepat-cepat gitu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Kalau ini bukan kelaparan yang pertama, berarti ada kelaparan-kelaparan yang lain yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kata-kata ini seharusnya membuat saudara bertanya-tanya loh, ini bukan kelaparan yang pertama. Kita kemarin sudah menghadapi yang namanya pandemi, saudara. Saya tanya kepada saudara, satu pandemi aja sudah terasa minta ampun enggak tuh? Kalau ayat ini ngomong, ini bukan kelaparan yang pertama. Lah kalau enggak terjadi cuma sekali pandeminya. Saudara maksud yang saya maksudkan, saudaraku. Bagaimana kalau di zaman itu saudaraku bukan hanya satu kali kelaparan, ada yang berikutnya lagi, bukan hanya satu pandemi, tapi ada pandemi yang berikutnya, ada berikutnya lagi loh Bapak Ibu. Dengan kata lain saudaraku, keadaan pada saat itu begitu berat. Ini bukan keadaan yang main-main. Kebayang gak saudara bahkan begitu beratnya sampai seorang Ishak harus pergi ke Gerar. Siapa Ishak saudaraku? Jangan salah loh. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, di zaman itu Abraham adalah salah satu orang terkaya di daerahnya. Artinya saudaraku pada saat itu Abraham itu konglomerat. Saudara bisa bayangkan enggak? Satu keadaan yang begitu berat sampai sekelas konglomerat pun harus mengungsi. Menurut saudara kira-kira beratnya levelnya biasa atau sudah sangat berat? Sudah sangat berat Pak. Sampai level konglomerat aja mereka harus pergi. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi di masa itu. Buka yuk ayatnya yang ke-12 kita lihat. Ayatnya yang ke-12 ya. Justru di dalam keadaan itu ayat ini ngomong, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ishak nabur saudara. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saya ajak kita cerna dulu yuk. Ishak menabur di masa kelaparan, tapi dia menuai 100 kali lipat. Kok bisa? Coba pikirin saudara. Yang namanya masa kelaparan disebut masa kelaparan karena apa? Banyak panen gagal toh. Nah, kadang kita baca Alkitab tapi kita nggak sungguh-sungguh berpikir. Kenapa disebut masa kelaparan? Karena orang nabur tapi nggak menuai. Panen gagal, nggak ada makanan. Itu sebabnya terjadi kelaparan. Pak, tapi ada satu. Yang menabur di tengah masa kelaparan itu, dia menuai 100 kali lipat. Lah kok bisa? Kenapa bisa? Kok dia menuai 100 kali lipat di tengah masa kelaparan, di tengah panen gagal? Jawabannya coba baca sama-sama dengan suara keras 2-3. Sebab ia diberkati Tuhan. Sadarkah saudara, Tuhanmu itu Tuhan di segala musim. Yang saya tahu, di masa-masa yang berat sekalipun, again and again, Tuhanmu sanggup
membuat keajaiban. Ada berkat di masa berat. Oh, saya tidak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Tepuk tangannya boleh yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Lihat pada yang pasti, fokus pada yang pasti. Dan justru saudaraku, coba kita baca ayat selanjutnya. Orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Coba renungkan ayat ini sekali lagi, saudara. Oke, Ishak menabur, dia menuai 100 kali lipat, banyak dong. Oke. Tapi menurut saudara, kalau nuainya hanya sekali, multiplikasinya hanya sekali, apa bisa ayat 13 ini terjadi? No. 100 kali lipat itu cukup membuat Ishak yang tadinya keluar dari Israel dengan tidak membawa apa-apa, saudaraku, dia menjadi orang kaya, yes. Tapi kalau ayat ini berkata, Bu, kian lama kian kaya, berarti dari yang 100 kali lipat, multiplikasi terjadi lagi, Pak. Menjadi sangat kaya, dari yang sudah terjadi lagi, terjadi lagi. Bolehkah saya ajak sekali lagi melihat Bapak Ibu? Apa yang terlihat sukar, belum tentu sungguh-sungguh sukar. Apa yang terasa berat, belum tentu sungguh-sungguh berat. Fokusnya jangan pada yang tidak menentu. Fokusnya pada yang pasti. Karena Dia Tuhan yang pasti, kalau engkau pegang ketetapannya, berjalan pada perjanjiannya, ada berkat di masa berat. Sekali lagi aminnya boleh yang paling keras Bapak Ibu.